الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه لخلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها العابدون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita mensyukuri nikmat yang tak pernah kita dapatkan nikmat itu melalui makhluk, tapi kita dapatkan nikmat itu datangnya dari Sang Khaliq. Nikmat yang Allah berikan itu tak mampu kita hitung. Betapa banyak nikmat itu kita hitung dalam satu hari saja. Berapa kali kita menghembuskan nafas kita dalam satu hari, tak dapat kita hitung, hanya hembusan nafas kita saja. Belum lagi nikmat kesehatan kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau hitung nikmat yang Allah berikan itu, la tuhsuha, tak dapat engkau hitung dengan timbangan yang ada di atas dunia ini. Maka kita selaku makhluknya Allah yang bersyukur, wajarlah kita bersyukur akan nikmat Allah itu dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan sepotong doa kepada Nabiullah, karena syafaat beliau yang kita harapkan di hari yang la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu di mana hari yang tidak berguna harta, pangkat, jabatan illa biqalbin salim, kecuali kita nanti datang kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam keadaan hati yang sejahtera. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami selaku khatib tak bosan dan jenuhnya untuk mengajak para hadirin khususnya di khatib pribadi senantiasa meningkatkan mutu dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti di sini
menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah kita pada kali ini tentang hadis yang diriwayatkan an Abi Kabasah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia ini hanyalah diberikan kepada 4 golongan. Apa itu 4 golongan ini? Kita perhatikan, kita lihat. Dari golongan yang 4 ini kita masuk kepada golongan yang mana? Yang pertama, abadin razaqahullahu fihi malan wa ilman, yaitu seorang hamba yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yaitu harta, wa ilman, dan ilmu. Wa huwa yattaqi bihi rabbahu wa yasilu bihi rahimahu. Dengannya dia melaksanakan silaturahim. Maka ada kesalahan seseorang dengan kita enggan untuk meminta maaf, kita enggan untuk memberi maaf. Maka orang yang seperti ini, orang yang meminta maaf adalah orang yang lebih baik, tapi orang yang memberi maaf adalah orang yang lebih baik lagi. Jadi di sini mamin muslimah ini ada 2 orang muslim yang taqiyani, berjumpa keduanya. Ketika yang 2 ini berjumpa wa yatasafani, kemudian saling menyapa, assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Ghufira lahu ma lam yatafarraq. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang kedua ini. Bercucuran di dalam hadis itu, bercucuran dosa itu dari celah-celah jari keduanya sebelum mereka berpisah, sebelum mereka melepaskan tangannya itu. Maka ada di antara kita yang saling tidak menyukai, yang saling ada kesalahan, maka berlapang dadalah kita menerima kesalahannya dengan memberi maaf kepadanya. Yang pertama ini adalah malau wa ilman, yaitu yang diberikan Allah Ta'ala, yaitu harta dan ilmu. Di satu masa, di satu ketika, ada orang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya harta, yang mana dia mengumpulkan hartanya, kemudian menikahi orang-orang yang bangsawan, orang-orang yang kaya raya di suatu tempat itu. Kemudian dia mengatakan kepada keturunannya semuanya, sesungguhnya harta ini 7 kali keturunan tak akan habis untuk kita semuanya. Lalu setelah itu datanglah pesan malaikat Israel. Malaikat Israel datang ke rumahnya, lalu dibukakan oleh keluarganya. Untuk apa kau datang ke sini? Aku ingin berjumpa dengan Tuhan kalian semuanya. Apakah pantaskah dirimu ini, orang yang kusut, orang yang miskin, berjumpa dengan Tuhan kami? Lalu ditutup pintunya, lalu ditutup lagi. Adakah yang lain lagi? Kata keluarganya. Kemudian, aku ingin berjumpa dengan Tuhan kalian. Untuk apa engkau berjumpa dengan Tuhan kami? Pantaskah engkau berjumpa dengan Tuhan kami? Aku adalah malaikat pencabut nyawa. Aku ingin berjumpa dengannya, tidak ada yang lain lagi. Lalu didatangi laki-laki ini. Wahai laki-laki, aku adalah datang memberikan pesan kepadamu. Aku ingin mencabut nyawamu sebelum aku keluar dari rumah ini. Apa yang akan engkau lakukan? Lalu orang ini mengatakan, aku telah salah. Aku telah membuat hartaku lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku telah berbuat dengan hartaku. Aku lupa bagaimana itu datangnya. Lalu
malaikat Israel mengatakan, sebelum aku keluar dari rumah ini, apakah engkau ingin menginginkan taubat? Apakah menginginkan engkau taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya malaikat Israel, aku sangat menginginkan itu. Semua hartaku ini akan aku buang, akan aku berikan kepada orang-orang yang ingin memilikinya, yang ingin membutuhkannya. Aku akan serahkan semuanya. Maka pada saat itu juga malaikat Israel mencabut nyawanya dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman di dalam hatinya setelah dia bertaubat. Maknanya tak ada waktu, tak ada guna dikumpulkan harta-harta kita itu yang banyak itu, karena dengan harta itu kita akan nanti dijerumuskan ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, golongan yang kedua, abadin razaqallahu ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa shadiqun niyah. Yaitu seorang hamba yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu ilmu tapi tidak diberikan Allah padanya harta, maka dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengetahui bahwa dirinya adalah orang yang hina, yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah, hidup, baunya bau tanah, akan dikembalikan ke dalam tanah lagi. Apakah pantas kita merasa lebih hebat dari orang lain, padahal kita semuanya sama-sama diciptakan dari tanah? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ilmu itu di suatu ketika Rasulullah ingin masuk ke dalam masjid, lalu iblis berdiri di pintu masjid itu. Wahai iblis, kenapa engkau tidak masuk menggoda umatku? Lalu iblis mengatakan, padahal di sana adalah banyak orang yang sholat, tapi ada satu orang yang tertidur. Lalu iblis mengatakan, aku tidak berani datang. Kenapa iblis? Karena di dalam masjid itu ada satu orang yang tertidur. Kalau hanya orang yang sholat itu semuanya, saya mampu untuk menggodanya. Karena mereka beramal tanpa ilmu. Tapi yang satu orang ini hanya sekedar tertidur saja. Tapi iblis tak mampu untuk menggodanya. Maka ilmu dalam beribadah sangatlah penting. Di satu ketika Rasulullah, ada seorang sahabat sholat, kemudian datang dia kepada Rasulullah, irji sholat fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Lalu laki-laki ini pergi sholat lagi, irji sholat fa innaka lam tusalli. Dikatakan Rasulullah lagi. Lalu laki-laki ini pergi lagi sholat. Lalu datang kepada Rasulullah, irji sholat fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sesungguhnya engkau belum sholat. Ya Rasulullah, apa sebenarnya kesalahan yang aku berikan, yang aku lakukan di dalam sholatku? Lalu Rasulullah mengatakan, engkau tidak memakai tomakinah dalam sholatmu. Hanya sekedar tomakinah saja. Kita anggap itu hanyalah sekedar sepele saja. Melakukan sholat itu hanya sepele saja, hanya sekedar tomakinah saja. Tapi itu semuanya tomakinah kita tinggalkan, tanpa ilmu kita sholat, maka daripada itu semuanya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wa abadin razaqallahu malan wa lam yarzuqhu ilman fa huwa yakhbitu bi malihi bi ghairi ilmin. Yaitu seorang hamba yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala harta, tapi tak Allah berikan kepadanya ilmu. Kita mengambil kisah daripada seorang raja yang bernama Namrud. Namrud ini adalah di masa Nabi Musa. Dia adalah seorang raja yang sangat besar, tinggi. Lalu di saat itu juga ada yang namanya Korun. Lalu Korun ini dahulu orang yang miskin mengadu kepada Nabi. Aku orang yang miskin, tak mampu aku membelanjai diriku, bahkan keluarga aku tak mampu aku untuk membelanjakannya. Memberikan makan saja untuk diriku, tak mampu aku. Doakanlah ya Nabi Allah untuk aku mempunyai harta walaupun kita sedikit, tapi aku mampu untuk memenuhi kehidupanku dan keluargaku. Lalu Nabi
Nabi Musa mendoakannya. Ketika didoakan, setelah itu dia mempunyai harta yang sangat melimpah ruah sampai sekarang tak hilang hartanya itu. Disebutkan dia di dalam Al-Quran, dikisahkan dia, diagungkan dia sampai sekarang, dimuliakan orang. Padahal sebenarnya itu bukanlah pantas untuk diagung-agungkan. Maka daripada itu, Qarun yang dilenyapkan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya karena dengan hartanya. Harta akan binasa, akan tetapi ilmu akan selalu setia menemani kita dalam akhir hayat kita, bahkan di hari kiamat kelak nantinya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, abadin lam yarzuqullahu malan wala ilman. Orang yang seperti ini tidak Allah berikan kepadanya harta, sudah tidak ada yang berikan Allah kepadanya harta, walam yarzuquhu ilman, tak Allah berikan juga kepadanya ilmu. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang paling merugi di atas dunia ini. Sudahlah tidak berilmu pengetahuan, sudahlah tak berilmu pengetahuan, namun tak mempunyai harta pula. Maka orang yang seperti ini sangatlah sakit kalau dipikirkan dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pentingnya ilmu pengetahuan bagi diri kita. Tak ada waktu, tak ada jangka waktu untuk menuntut ilmu itu. Apakah umur kita sudah 40 tahun, sudah tak wajar lagi untuk menuntut ilmu? Tidak. Akan tetapi menuntut ilmu itu dari buayan, dari kecil kita sampai ke liang lahat, selagi nafas masih di kandung badan, maka ilmu pengetahuan itu masihlah, wajiblah untuk kita cari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin cukup sekianlah khutbah kita pada kali ini. Kita mampu mengintrospeksi diri kita. Kita bisa melihat dari golongan yang keempat ini kita terletak pada golongan yang mana. Maka daripada itu selalulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mulia di antara kita yang hadir ini semuanya bukanlah orang imam, bukanlah orang yang khutbah, akan tetapi orang yang mulia itu adalah inna akramakum indallah atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang siapa yang paling takut, siapa yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was-zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.